Desa Jati merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Desa Jati terbagi dalam 7 dusun, di antaranya Dusun Jangkang, Dusun Sawangan, Dusun Kembangan Lor, Dusun Kembangan Kidul, Dusun Kliwonan, Dusun Winong, dan Dusun Siringin. Meski tidak ada referensi baku terkait awal berdirinya Desa Jati, masyarakat sekitar meyakini kisah turun-temurun yang diceritakan oleh orang tua mereka. Tutur tinular yang ada mengisahkan seorang musafir sakti datang dari suatu daerah dengan berjalan kaki serta membawa tongkat yang terbuat dari kayu jati Belanda. Hingga di suatu tempat, ia berhenti dan menancapkan tongkatnya. Konon, tongkat tersebut ditancapkan di tempat yang saat ini merupakan Dusun Kembangan Kidul. Setelah melanjutkan perjalanannya selama beberapa waktu, musafir itu teringat akan tongkatnya yang tertinggal dan berakhir kembali berjalan ke tempat tersebut. Namun sesampainya di sana, tongkat miliknya sudah bersemi, tumbuh menjadi pohon jati. Untuk lebih dalam mengenal sejarah dan tutur tinular Desa Jati, tim jurnal Lelana telah merangkumnya dalam sebuah cerita, Jejak Musafir dan Pohon Jati. Selamat menyaksikan. Asal-usulnya Desa Jati yang pertama dipimpin oleh Bapak Towongso pertama itu tahun 1800-an, 20 tahun kemudian, yaitu kepemimpinan Desa Jati dijabat oleh Ki Sawang, menjabat pada waktu itu tahun 1869, dengan diartikan pada waktu itu diartikan oleh Kepala Desa Ki Sawang, Jati itu sesungguhnya ada filosofinya. Tujuan diganti Desa Jati Sawit menjadi Desa Jati agar para warganya dapat menemukan jatining diri. Maknanya manusia itu punya akal dan budi untuk berpikir dengan rasio yang menyadari dirinya sendiri, berusaha dengan yakin dan percaya diri yang berdasarkan satu keyakinan hanya Allah yang paling maha segala-galanya. Rahmat Sabtono, Kepala Desa Jati, periode tahun 2019 sampai 2027, dan saya menjadi Kepala Desa yang ke-13. Untuk Desa Jati ini adalah suatu desa yang berada di wilayah Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, yang kebetulan kita berbatasan dengan Kabupaten Magelang. Desa Jati terdiri dari 7 dusun dan 14 RT, 7 RW. Saya menyampaikan berdasarkan cerita turun-temurun atau storytelling ya, yang kita dengar dari cerita leluhur-leluhur saya. Awal berdirinya Desa Jati itu kan, ini sebelum masa kita sendiri juga belum tahu, itu ada seorang musafir yang konon katanya datang ke tempat ini, wilayah ini, karena musafir itu kan biasa ya pakai tongkat yang terbuat dari kayu jati, tapi karena kayu jati itu kan masih dahan yang masih basah atau masih hidup. Nah, ketika sampai di tempat ini, kayu jati tersebut ditancapkan di sebuah tempat, kemudian musafir tersebut melanjutkan perjalanan, bertemu dengan warga masyarakat sini yang dulu juga masih sepi lah. Nah, setelah mengadakan perbincangan atau pertemuan menetap di sini, sehingga beliaunya itu teringat bahwa dulu membawa tongkat yang terbuat dari dahan jati Belanda itu kan, karena ditancapkan waktu itu di tanah yang cukup mungkin strategis, sehingga beliaunya teringat mau mendatangi tempat itu kembali. Nah, ternyata untuk kayu atau dahan kayu jati yang ditancapkan tersebut kan justru karena tadinya masih basah kan hidup, sehingga dirawat kemudian menjadi pohon jati. Itu yang menjadi cikal bakal Desa Jati ketika
pohon itu dirawat sehingga menjadi besar sehingga beliaunya sendiri menyampaikan bahwa seandainya besok tempat ini menjadi tempat yang ramai, akan kita namakan sebuah desa karena ada pohon jati tersebut menjadi jati. Karena pohon jatinya itu baru satu, namanya jati sawit atau lebih dikenal dengan kata jati sawit. Itu lidah orang Jawa biar gampang menyampaikan. Kalau petilasan sendiri di Desa Jati ini ada beberapa ya, cuman yang cukup terkenal itu ada makam Kito Wongso dan juga Ki Sawanggati, yang notabene kedua tokoh tersebut itu menjadi kepala desa pertama atau dalam arti pusat pemerintahan pertama terbentuknya desa itu kan dipimpin oleh Kito Wongso, atau nama lain lebih dikenal dengan nama Mbah Jenggot, yang kebetulan makamnya juga berada di Komplek Astana Sawanggaten yang berada di dusun Kerajaan kalau dulu namanya, karena pusat pemerintahan biasanya dusun itu namanya Kerajaan, kalau sekarang kan Winong. Dan makam Kito Wongso atau Mbah Jenggot sendiri berdekatan dengan kepala desa yang kedua Ki Sawanggati. Tempat religi yang mungkin diyakini oleh masyarakat yaitu Bukit Sigar Bawang, yang di situ ada sebuah petilasan pohon besar, dan dulu juga ada tokoh masyarakat namanya, kalau tidak salah yang saya dengar itu Kiai Muhadi atau Ki Rojotopo, yang melaksanakan ritual, kalau dulu namanya bertapa, mediasi atau meditasi bahasanya kan itu ya, tapi di situ bukan makam, cuman petilasan. Untuk tradisi yang kita jaga dan juga kita rawat itu adalah kita punya acara desa yang namanya Merti Desa. Merti Desa itu selamatan desa atau bersih desa. Dan kenapa ada acara tersebut? Itu cikal bakal itu karena berkaitan dengan Ki Sawanggati tersebut. Waktu beliaunya wafat itu tidak bisa untuk dimakamkan, bahkan jenazahnya itu mau diangkatkan konon katanya tidak bisa, sehingga ada salah satu warga itu yang menyampaikan dari alam bawah sadar yang katanya jenazah ini tidak akan mungkin bisa diangkat sebelum istilahnya ada iringan dari gending Jawa, karena Ki Sawanggati ini adalah juga seorang budayawan, ahli budaya tentunya, sehingga minta gending tersebut untuk mengiringi keberangkatan jenazahnya. Dan jenazah itu tidak bisa diangkat oleh manusia, karena menurut yang disampaikan itu hanya bisa diantar dengan kuda kesayangannya, sehingga waktu pemberangkatan jenazah itu diiringi dengan gending yang namanya gending Sekar Gadung, kemudian yang ada tayubnya, kemudian diangkat oleh kuda tersebut. Dan itu yang menjadi cikal bakal kita melestarikan kearifan lokal Merti Desa yang ada di desa ini. Oke teman-teman, kali ini Jurnal Lelana sudah berada di Desa Jati. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan warga lokal atau masyarakat Desa Jati. Yang pertama kita bersama Mas Entin Wiloko dan Mbak Eli Leticia. Mas Entin dan Mbak Eli, kita akan kemana aja sih untuk mengenal Desa Jati perjalanan kali ini? Yang pertama kita akan menelusuri tentang sejarah asal mula Desa Jati yang konon katanya dari leluhur juga sudah dibukukan, yang bernama Jati Sawit atau pohon jati yang sangat besar yang ditinggal oleh musafir entah dari kerajaan Pajang atau kerajaan Demak. Berarti nanti kita jalan-jalan ke lokasi tersebut, Mbak Eli. Kita kemana lagi selanjutnya? Yang kedua, kita akan ke Pertapan Bukit Sigar Bawang. Nah, untuk yang terakhir kita mau kemana ini, Mas? Yang terakhir kita akan menelusuri tentang pendiri Desa Jati, khususnya yang dulu disebut lurah atau penguasa yang ada di Desa Jati. Nah teman-teman, untuk yang terakhir kita akan menuju ke makam-makam tokoh-tokoh pendiri Desa Jati, yaitu yang pertama siapa? Yang pertama adalah Mbah Jenggot atau Kito Wongso, lurah pertama Desa Jati. Kemudian ada Kiai Sawanggati atau Ki Sawanggati I yang terkenal dengan Sawanggati Sekar Gadung, kemudian Ki Sawanggati II yang lebih dikenal dengan Ki Sawanggati Gambir Sawit. Oke teman-teman, seperti apa keseruannya, terus ikuti Jurnal Lelana spesial untuk kegiatan Forest Art Camp. Dadah. Nah, kita langsung lihat seperti apa sih sejarah Desa Jati. Ikuti terus. Nah ini Om, Ke tempat asal mula tongkat yang diterapkan dulu, konon katanya kayu jati yang menjadi nama desa untuk saat ini. Desa Jati ya. Desa Jati. Nah, ini kita langsung dengan narasumbernya. Kalih Mbah Sinten iki? Mbah Ismail ini teman-teman. Pundi niki Bapak sejarah daripada Desa Jati ini? Sejarah Desa Jati dulunya kan sebagian warga masyarakat itu memotong desa itu, kalau katakan sekarang nyadaran itu ya. Yeah. Kan dulunya kalau sekarang itu di tempat-tempat pesarean. Yeah. Kalau dulu nyadaran itu tempatnya yang sejuk, ada pohon yang besar lah, dulunya ada pohonnya jati yang ini yang besar. Tempatnya
juga nggak seperti ini. Aku gak kenangi. Nanti diceritakan bapak saya itu pernah aku dikasih tahu. Posisinya mana Pak? Ini. Untuk pohon jatinya dulu. Ini, sekitar ini. Lihat. Ini berarti dulu ada pohon jati dan sering untuk nyadran. Untuk nyadran. Oke. Ayo tuh, hebat. Saya pernah kita. Ini lokasinya di mana sih Pak? Apa? Lokasinya tempatnya ini di mana? Kembang gitu. Cerita bapaknya Bapak Ismail ini seperti apa dulu Pak katanya di sini Pak? Tahu itu pernah cerita. Oh, anu nak, dia nyadran itu nang kuburan. Anak dia Pak. Lagi sadran iki sing jenenge jati kene iki jati jaten. Iki mbiyen ono wit jati sawit gede banget to. Tapi mbiyen para warga ki le nyadran dan kene papane roto Jembar terus di Ploso lah njuk le nyadran do tahlilan iki nang kene iso jati kene. Oh ngono Pak. Ayo nang kene kuwi. Aku nyadran kok nang ora nang tempat nang arwah kare. Ayo pancen mbiyen pancen ngoyong kuwi. Dadi le nyadran itu Bapak. Oh, ngono Pak. Kulo ya ora menang. Tahun berapa itu Pak ceritanya Pak? Waktu Pak beliau cerita sama saya sekolahnya kelas 4 ya sekitarnya 80-an, 70-an. belum masih saya tamatnya 67 itu ya sekitar 65 lah 65 65 tahun 65. 65 iya 65 Jaten ini jatinya di sini jati di sini jati. Malah Bukan. titiknya ini. bukan sana bukan ini jati sawit itu jati sawit sini besar memang kata sudah besar. Semenjak tidak ada pohonnya itu kapan Pak katanya Pak? Oh, wah itu udah ya sekitar tahun berapa ya? Aku ya udah sekitar tahun 60-an pun Bapak udah nggak ada pohonnya di sini. udah enggak ada. Sudah enggak ada. Tapi kalau bapaknya Bapak Wah, masih. Ya, bapak saya saya 54. Ya sekitar 4 bulan lah. 40-an, 4 bulan itu kalau 30-an. Ya, kalau 4 bulan. Tinggal cerita kok gitu ya. 1940 ya. Iya, 1940 itu dah. Oke teman-teman, ini lokasi yang dimana Pak Ismail Nyun Sewu usia berapa sekarang Pak? Sekarang sudah 72. 72. Sedangkan Pak Ismail waktu itu diberi tahu sama orang tuanya di umur berapa Pak? Sekitar berapa ya? Kelas 4 sekolahnya ya 12 tahunan. belum, masih 8 8 tahun ya Pak ya. 8 tahun di tahun 60-an ya Pak ya. Tahun 60-an. Nah, sedangkan dari cerita Pak Ismail ini dulu di sini untuk nyadran. Untuk nyadran, tapi pohonnya memang sudah tidak ada ya teman-teman ya. Nah, seperti apa kelanjutannya cerita dari Desa Jati? Langsung saja ikuti lagi. Ini kita sudah berada di mana Om? Di Bukit Sigar Bawang atau lebih dikenal dengan pepenirnya Mbah Rojo Topo, Desa Jati teman-teman. Ini bukitnya ini kita harus jalan kurang lebih dari parkir motor 100-200 meter ya. Oke teman-teman, dari atas ini kalian bisa melihat perbukitan Menureh. Keren ya Mbak? Keren. Ini kita melewati 2 celah batu besar. Konon katanya adalah ini batu yang terbelah ini yang dinamakan Sigar Bawang karena terbelah dalam bahasa Jawa sigar dan bawang itu dari awang-awang atau di tempat ketinggian. Dari ketinggian Bukit Sigar Bawang ini teman-teman, ada satu punden untuk bertapa. Musafir yang bertapa atau mengasingkan diri di tempat ini. Untuk sampai saat ini masih ada orang yang kesini Om? Sudah tidak adanya masyarakat lokal saja yang kadang Membersihkan. tempat ini yang dimana ketika ada semacam cungkup sebenarnya adalah petilasan limbah Rojo Topo itu, dan untuk yang sudah terbengkalai itu dulu adalah musola yang dibangun oleh masyarakat lokal di daerah sini. Untuk petilasannya ini ya? Ya. Persis di bawah pohon besar ini ya teman-teman ya. Pohon apa Om? Bulu. Langsung saja kita ikut turun ya teman-teman. Petilasannya Lonwon. Ini petilasan dari sering disebut masyarakat Rojo Topo. Nah teman-teman, untuk melestarikan sejarah cerita-cerita rakyat kita harus tetap mengenal ya Om ya. Ya, untuk mengenal kebetulan saya adalah mungkin generasi yang kesekian kalinya tapi masih tetap tempat-tempat bersejarah untuk Desa Jati tetap kita upayakan untuk tetap dikenang, dirawat supaya nanti tetap sampai anak cucu kita mengetahui untuk sejarah desanya. Ketika kita kesini teman-teman, kita bisa
langsung ke perbukitan Menoreh menyaksikan keindahannya juga. Nah, ini dia. Kalian bisa selamat datang di Desa Jati. Sama-sama di sana ada Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, sebagian gunung Ketutup awan. tertutup oleh awan. Ini ya teman-teman, pohonnya besar banget. Sigar bawangnya. Batu yang sigar atau yang terbelah dua di awang-awang atau di atas perbukitan. Kali ini kita sudah sampai di Komplek Astana Kembar Sawanggaten yang di sini Sumare, beberapa lurah atau kepala desa Jati. Yang pertama adalah Kito Wongso atau Mbah Jinggot, yang kedua adalah Ki Sawanggati 1, dan yang ketiga adalah Ki Sawanggati 2. Dan sekarang kita sudah sampai di komplek makam. Di sini, sebelah sini ada makam Kito Wongso atau Ki Jenggot, dan di sebelah sini adalah makam Ki Sawanggati 1 dan Ki Sawanggati 2 yang sekarang masih sedang ada renovasi. Ya, saat ini kita ada di makam, dalam ruangan makam Ki Sawanggati 1 atau Ki Sawanggati Sekar Gadung yang ada di sebelah kanan. Kemudian di sebelah kiri ada Ki Sawanggati 2 beserta istrinya atau Ki Sawanggati Gambir Sawit. Untuk Desa Jati secara umum mereka itu profesinya petani, walaupun ada beberapa yang PNS atau mungkin yang lain pedagang, tapi secara umum mereka berprofesi sebagai petani. Untuk petani sendiri, karena Desa Jati itu wilayahnya di pegunungan, karena kita juga masuk dalam kawasan Bukit Menoreh, jadi kita memang mempunyai sedikit kesulitan yaitu tentang ketersediaan air, sehingga agak menyulitkan petani dalam misalnya mengembangkan sektor pertanian pada musim kemarau. Nah, saya mengajak kepada masyarakat tentunya kita kembali mencintai alam, yaitu dengan mungkin yang bisa kita lakukan, mungkin walaupun hal kecil, itu menanam pohon-pohon yang bisa mendatangkan sumber-sumber air yang baru. Kami sangat berharap dan juga terima kasih sekali dengan teman-teman dari komunitas Berlin yang melaksanakan Forest Art Camp di desa ini. Tentunya sesuai dengan komunitasnya, bersama kita lindungi ekosistem. Saya mengajak dan juga sangat berharap dari teman-teman komunitas Forest Art Camp nanti bisa berkontribusi terhadap desa ini, tentunya terkait dengan pelestarian alam, yaitu dengan mungkin penanaman pohon-pohon semacam fikus dan lain sebagainya untuk ketersediaan sumber air. Selain itu, karena Desa Jati ini juga merupakan salah satu kawasan desa wisata, mungkin dari teman-teman nanti bisa untuk dipertimbangkan untuk desa ini melalui komunitas apalah gitu, itu bisa untuk melestarikan tentang dengan habitat atau mungkin habitat endemiknya lah. Salah satu contoh misalnya, karena kita juga sudah membuat perdes bahwa tidak boleh menyetrum ikan atau mungkin mengobat itu kan, dan kita sudah lingkungan sungai-sungai itu kan sudah bagus, banyak pemancing dari luar, itu mungkin bisa ditambah lagi dengan mungkin tabur bibit ikan di sungai, tapi ikan endemik ya, dalam arti bukan ikan semacam ikan gabus atau apa. Kemudian mungkin juga tentang burung, kan biasanya juga ada pelepasan burung, kalau misalnya dulu itu burung perkutut atau apa. Yang jelas dari teman-teman komunitas yang nanti akan melaksanakan Forest Art Camp tersebut, kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat untuk lebih bisa mencintai lingkungan. Itu sesuai dengan slogan dari teman-teman semua, bersama kita lindungi ekosistem.